Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Hani Widyastuti, NIM 18030361115. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pembahasan saya adalah standar operasional prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar. Karena di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai standar operasional prosedur penanganan surat masuk, maka di video kali ini saya akan membahas mengenai standar operasional prosedur penanganan surat keluar. Nah, oke teman-teman semua, silahkan simak penjelasan saya berikut ini ya. Oke, karena di sini saya akan membahas mengenai penanganan surat keluar, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu surat keluar. Nah, surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain, baik itu perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Nah, untuk surat keluar ini dapat disebabkan oleh 3 faktor. Nah, 3 faktor itu antara lain adalah: yang pertama, surat keluar merupakan jawaban dari adanya surat masuk yang diterima. Yang kedua, surat keluar merupakan kebutuhan. Misalnya kantor ini mengundang rapat, maka dibuat surat undangan rapat. Nah, yang ketiga, surat keluar memberikan informasi. Misalnya surat pemberitahuan, surat edaran. Oke, kita lanjut di bagian langkah penanganan surat keluar. Nah, untuk yang pertama ini, bagian pengolah surat. Nah, jadi apa sih pengolah surat itu? Kegiatan pengolahan dimulai dari penyiapan hingga ke penandatanganan surat dinas atau surat yang akan dibuat tersebut. Nah, penyiapan surat keluar dilaksanakan antara lain: 1. Adanya kebijaksanaan dari pimpinan. Yang kedua, penyiapan atau penyusunan konsep surat keluar sebagai berikut. Nah, yang bagian A ini, penyiapan atau penyusunan konsep dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang membidangnya, seperti sekretaris atau bagian tata usaha, ataupun pimpinan sekretaris atau pejabat yang ditunjuk. Nah, setiap konsep yang disiapkan harus didasarkan pada kebijaksanaan dan pengarahan pimpinan. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini penyimpanan atau penyusunan konsep surat keluar adalah sebagai berikut. Untuk setiap konsep yang akan diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu harus diteliti oleh yang diserahi wewenang atau sesuai dengan petunjuk pimpinan atau menurut pertimbangannya sendiri terhadap isi surat tersebut. Nah, lanjut lagi, untuk setiap konsep yang telah disetujui, diketik dan dicek kelengkapan draft final surat keluar yang akan diterbitkan, antara lain mengecek format surat, paraf pada sisi kiri dan kanan atas nama jabatan penanda tangan surat, dan yang lainnya. Nah, jika semuanya telah sesuai, kemudian dimintakan paraf dan tanda tangan kepada pimpinan yang terkait, kemudian dibubuhi stempel. Kemudian selanjutnya, setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian surat diberi nomor. Nah, untuk konsep surat ini sering disebut sebagai draft. Saat pengetikan belum menggunakan komputer atau masih menggunakan mesin tik manual atau mesin tik elektrik, untuk membuat surat harus dibuat dulu konsepnya secara tertulis di atas kertas bergaris ataupun kertas buram atau juga lembar konsep surat. Hal ini karena jika langsung diketik, maka akan terjadi banyak kesalahan. Nah, saat ini mesin tik sudah tidak lagi menjadi alat yang populer karena sudah digantikan oleh komputer yang lebih canggih. Nah, konsep yang ditulis tangan pun kini sudah mulai ditinggalkan. Konsep surat sudah langsung diketik dengan komputer. Namun demikian, masih ada yang tetap menggunakan cara yang lama dengan membuat konsep ditulis tangan, kemudian diketik dengan menggunakan komputer. Walaupun hanya konsep, namun pembuatan konsep sebaiknya juga dibuat dengan baik, disusun secara lengkap sesuai dengan aturan pembuatan surat. Dengan bagian-bagian surat dibuat lengkap, termasuk juga bentuk suratnya, sehingga tidak terjadi banyak perbaikan atau revisi pada saat pengetikan. Nah, untuk pembuatan konsep ini sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu untuk yang pertama secara sentralisasi. Nah, maksud dari
personalisasi, dibuat oleh masing-masing unit atau bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jika konsep surat dibuat oleh konseptor atau bawahan, maka konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Ini tujuannya untuk memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai atau perlu diperbaiki ataupun dikoreksi lagi. Nah, bila konsep sudah mendapat persetujuan dari pimpinan, maka pimpinan akan memberi tanda atau paraf pada konsep tersebut. Nah, kita lanjut ke bagian langkah selanjutnya, yaitu pencatatan surat. Nah, konsep surat yang sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan selanjutnya dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris sesuai dengan aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. Untuk selanjutnya pada bagian pengetikan konsep surat. Nah, konsep surat yang telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan mempunyai nomor surat selanjutnya dapat diserahkan kepada juru ketik untuk diketik dengan rapi. Jangan lupa untuk mengetik juga sampul surat yang akan digunakan untuk dipersiapkan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah berikutnya, yaitu pemeriksaan pengetikan. Nah, juru ketik harus memeriksa pengetikannya sebelum surat tersebut di-print atau dicetak. Jangan sampai ada kesalahan pengetikan sekecil apapun itu, walaupun hanya satu huruf sekalipun, apalagi jika berupa angka-angka. Harus teliti, karena beda angka adalah kesalahan fatal. Bahkan konseptor harus memeriksa juga pengetikan tersebut, sehingga benar-benar sesuai dengan konsepnya. Nah, selain itu, konseptor memberikan parafnya dengan pensil pertanda surat sudah sesuai dengan konsep. Kita lanjut lagi untuk langkah selanjutnya, itu adalah penandatangan surat. Nah, dari penandatangan surat ini, setelah surat sudah selesai diketik dengan rapi, maka pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut dan membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. Kita lanjut lagi di langkah selanjutnya, itu ada pemberian cap dinas atau cap instansi. Surat yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab selanjutnya diberi cap atau stempel sebagai tanda sahnya surat. Surat yang tidak ada cap dinas atau stempel, maka akan dilakukan keabsahannya. Pemberian cap atau stempel ini dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Untuk selanjutnya ini adalah penggandaan surat. Nah, penggandaan surat keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya kilat dan sangat segera harus didahulukan. Penggandaan surat keluar yang tingkat keamanannya rahasia harus diawasi dengan ketat. Sekretaris atau tata usaha berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur oleh kantor. Nah, setiap satu surat harus dibuat minimal 2 lembar. Jadi satu untuk alamat yang dituju dan lembar kedua itu untuk arsip. Nah, kalau apabila alamat atau orang yang dituju jumlahnya banyak, misalnya surat edaran, maka surat cukup dibuat 1 lembar saja. Setelah ditandatangani, kemudian diperbanyak dengan mesin pengganda, misalnya mesin fotokopi atau risograf, yang asli untuk arsip dan yang salinannya itu untuk alamat yang dituju. Nah, setelah itu lanjut ke bagian langkah selanjutnya, itu melipat surat. Nah, surat yang asli itu dikirim ke alamat yang dituju, tadi sudah saya jelaskan, dengan dilipat secara rapi menggunakan aturan melipat surat. Sementara itu, tembusannya atau lembar kedua ini disimpan sebagai arsip tanpa dilipat karena akan disimpan dalam map atau folder di laci filing kabinet. Untuk surat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sampul berukuran besar, tidak perlu dilipat karena melipat surat harus juga memperhatikan ukuran sampul yang akan digunakan juga. Kemudian lanjut lagi di langkah berikutnya, yaitu penyampulan surat. Nah,
surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan dan direkatkan dengan lem secara rapi. Nah, perhatikan juga dengan hal-hal berikut ini. Untuk yang pertama ini, gunakan kop surat juga untuk sampul surat. Kemudian yang kedua, cantumkan nomor surat bila diperlukan. Yang ketiga, jika sampul tidak menggunakan kop surat, harus dibubuhkan cap atau stempel pada sampul di sebelah kiri. Yang keempat, perangko secukupnya. Nah, yang kelima ini, pada sampul surat keluar yang tingkat keamanannya biasa, rahasia dan penting, dicantumkan alamat lengkap, nomor surat dinas, dan cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian. Apakah itu kilat, segera, atau sangat segera, atau biasa. Nah, yang keenam ini, surat yang tingkat keamanannya rahasia dimasukkan ke dalam sampul, dibubuhi alamat lengkap, nomor surat dinas, cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian, dan cap tingkat keamanan. Sampul ini dimasukkan ke dalam sampul kedua dengan tanda-tanda yang sama, kecuali cap tingkat keamanan. Oke, kita lanjut lagi di langkah selanjutnya, yaitu pengiriman surat. Nah, di sini untuk jasa pengiriman surat itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses prosedur pengurusan surat, baik itu surat masuk ataupun surat keluar. Oleh karena itu, dibutuhkan jasa pengiriman surat yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jasa pengiriman surat adalah yang pertama, jenis surat. Kemudian yang kedua ini, informasi yang tercantum dalam surat. Yang ketiga, tujuan atau alamat surat. Yang keempat, volume atau banyaknya surat. Nah, pengiriman surat itu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, melalui kurir. Nah, kurir itu adalah orang atau pegawai yang ditugaskan untuk mengantar langsung surat kepada alamat yang dituju saat menyerahkan surat pada orang yang dituju. Nah, petugas kurir itu akan meminta tanda tangan si penerima bahwa surat sudah disampaikan dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern. Nah, yang kedua ini adalah melalui pos. Surat diantar langsung ke kantor pos dan diserahkan ke petugas pos dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern, atau ini untuk meminta cap pos tempat bahwa surat sudah dikirim melalui pos. Nah, jika hanya dimasukkan ke kotak pos saja, cukup dicatat saja dalam buku ekspedisi bahwa pengiriman dilakukan melalui kotak surat. Nah, yang ketiga ini adalah melalui perusahaan jasa pengiriman seperti JNE, JNT, Tiki, dan lain sebagainya. Yang keempat ini melalui internet, yaitu contohnya menggunakan email. Nah, kemudian akan saya lanjut lagi di bagian langkah terakhir, yaitu penyimpanan arsip. Nah, untuk surat yang asli ini dikirimkan kepada alamat yang dituju. Tadi sudah saya terangkan di awal. Nah, sedangkan tembusan atau lembar kedua disimpan sebagai arsip. Nah, dalam penyimpanan arsip ini ada beberapa ketentuannya. Nah, untuk yang pertama ini, semua arsip surat keluar atau pertanggal hari surat keluar tersebut harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kearsipan. Nah, yang kedua, memastikan arsip tersebut telah diproses. Yang ketiga, menentukan sistem penyimpanan arsip. Misalnya, sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, ataupun sistem nomor. Nah, yang keempat ini melakukan penyimpanan arsip. Nah, berikut itu adalah penjelasan mengenai penanganan surat keluar. Oke, terima